Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar. Ayo adik-adik, mari kita sama-sama menyanyikan yel-yel kita. 1, 2, 3. 3G Kids grow, go and go. 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 3G itu untuk grow, bertumbuh dalam firman Tuhan. Glow, bersinar seperti karakter Kristus. Dan go, pergi bersaksi bagi Kristus. Dan kids itu adalah K, konsentrasi dalam beribadah. I, ikuti lagu dan gerakan dengan sukacita. D, dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan S, semangat sampai ibadah selesai. Yeay! Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Halo adik-adik semua, apa kabar? Hari ini Kak Fasya sama Kak Peter gak sendiri loh. Ada Kak Angel sama Kak Ivon. Tapi Kak Angel sama Kak Ivon di mana ya? Ayo sama-sama kita panggil Kak Angel dan Kak Ivon. Kak Angel, Kak Ivon. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar semuanya? Hari ini kembali lagi bersama Kak Angel, Kak Ivon, Kak Fasya, dan Kak Peter. Hari ini kita mau apa adik-adik? Mau memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan dan beribadah kepada Tuhan Yesus. Tapi sebelum itu Kak Fasya akan memimpin kita dalam berdoa. Ayo adik-adik semua kita lipat tangannya dan menutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang indah ini. Sekarang kami mau beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Engkau sentuh hati kami, Engkau menjamah hati kami agar kami bisa beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Ayo adik-adik semua. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi adik-adik semua. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami.
besar selamanya. Hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Yeay, haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan sebab kita adalah anak-anak Tuhan zaman now. Ayo semuanya. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik. Tanganku, kakiku memuji Tuhan, mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Semuanya sekali lagi. Tanganku, kakiku memuji Tuhan, mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Ayo semuanya. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik. Tanganku, kakiku memuji Tuhan, mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, hidupku jadi miliknya. Asik, hidupku jadi miliknya. Asik. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita, dan Kak Daniel akan memimpin kita dalam berdoa. Teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami akan memberi persembahan. Dan Yesus, berkati persembahan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, untuk persembahan adik-adik dapat mengumpulkan di rumah dan nanti orang tua akan membawa ke gereja Sitri Pemulihan Kupang. Mari adik-adik kita bersama-sama mempersiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan mari kita bersama-sama menyembah Tuhan. Mari adik-adik semua kita fokus kepada Tuhan. Kita semua mengambil
bersyukur kepada Tuhan. Sebab waktu Tuhan bukan waktu kita, tetapi janji Tuhan selalu digenapi di dalam hidup kita. Mari semua kita menyembah Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkan. Mari adik-adik kita mengangkat tangan kita. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Sekali lagi semuanya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Mari adik-adik kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mengangkat tangan kita dan menyembah Tuhan. Sebab Tuhan Dia Allah yang setia. Dia Bapa yang sangat baik, yang selalu menjagai kita, yang selalu memegang tangan kita, yang selalu berjalan bersama kita. Mari adik-adik kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mengangkat tangan kita dan kita katakan terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu bagi setiap kami. Sebab waktu-Mu Tuhan bukan waktu kita, tetapi kita percaya janji-Mu selalu digenapi di dalam hidup kita. Mari adik-adik semua kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mengangkat tangan kita dan bersama-sama menyembah Tuhan. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Sekali lagi semuanya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Sekali lagi semuanya. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Gembala, Ibu Lenda
Besi. Shalom anak-anak yang terkasih, apa kabar semuanya? Wah, Ibu Gembala senang ya bisa bertemu lagi dengan anak-anak di ibadah online 3G Kids. Semua bersuka cita hari ini? Ibu Gembala percaya bahwa ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, hati kita akan penuh dengan sukacita. Ibu Gembala mau tanya nih, apakah anak-anak sudah menghafal ayat hafalan atau belum? Yang minggu lalu. Wah, puji Tuhan, kalau semua sudah menghafalnya, Ibu Gembala sangat senang sekali. Sebelum kita memulai cerita pada hari ini, Ibu Gembala mau ajak kita semua, ayo kita bangkit berdiri dan kemudian kita akan berdoa mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Kami menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, sebab Engkau Allah yang sangat baik bagi kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kalau sampai pada hari ini kami semua anak-anak boleh bersuka cita, boleh bernyanyi bagi Engkau, ini semua karena kemurahan Tuhan, ini semua karena kebaikan Tuhan. Kami anak-anak-Mu Tuhan mau mempersiapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau tolong hati kami Tuhan Yesus, supaya firman Tuhan yang datang di dalam hati kami dapat kami simpan baik-baik dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, silakan duduk kembali, duduknya yang rapi, karena hari ini ada sebuah pengajaran, ada sebuah cerita yang Ibu Gembala mau anak-anak dengar dengan baik. Ya, jadi cerita pada hari ini terambil dalam Matius 13 ayat 1 sampai 23. Sama-sama kita mengulanginya ya. Matius 13 ayat 1 sampai 23 dengan perikop perumpamaan tentang seorang penabur. Nah, di dalam cerita firman Tuhan ini, Tuhan Yesus mau menggambarkan kepada kita bagaimana sikap hati kita dalam menerima firman Tuhan. Bagaimana ceritanya? Ayo kita semua sama-sama mendengarnya dan dengan baik-baik ya. Jadi pada satu hari Tuhan Yesus keluar dari rumah Tuhan Yesus dan duduk di tepi danau. Lalu Tuhan Yesus mulai mengajar kepada banyak orang yang mengikut Tuhan Yesus. Pengajaran Tuhan Yesus seperti berikut. Pada waktu musim menabur, ada seorang penabur yang keluar untuk menabur. Ketika di dalam perjalanan, ada sebagian benih yang jatuh di pinggir jalan, lalu burung-burung memakannya sampai habis. Sebagian lagi benih jatuh di tanah yang berbatu-batu, tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu segera tumbuh, tetapi sesudah matahari terbit, layu dan menjadi kering benih itu sehingga dia tidak bertumbuh. Ada juga benih yang jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Kemudian penabur ini sampai ke ladangnya dan benih yang dia tabur jatuh di tanah yang baik. Lalu benih itu berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Nah adik-adik sekalian, kemudian murid-murid Tuhan Yesus bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, apa arti perumpamaan itu? Apa arti perumpamaan dari pengajaran yang Tuhan berikan? Kami tidak mengerti." Lalu kemudian Tuhan Yesus mulai menjelaskan kepada banyak orang itu tentang perumpamaan yang tadi Tuhan ajarkan kepada banyak orang itu. Tuhan Yesus berkata bahwa
benih yang kita bicarakan di sini itu sedang berbicara tentang benih firman Tuhan, tentang pengajaran, tentang cerita firman Tuhan yang ditaburkan oleh seorang penabur. Kemudian tanah di sini sedang mengajarkan kepada kita bagaimana sikap kita untuk meresponi firman Tuhan yang datang bagi kita. Kemudian Tuhan Yesus berkata lagi dan menjelaskan lagi kepada murid-murid dan orang-orang yang bertanya kepada Tuhan Yesus tentang perumpamaan itu. Tuhan Yesus berkata, benih yang jatuh di pinggir jalan itu seperti seorang yang mendengar firman Tuhan tetapi dia tidak mengerti firman itu. Seperti seseorang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak memperhatikannya dengan baik, sehingga datanglah burung-burung. Burung-burung di sini bicara tentang musuh, tentang iblis, itu datang mencuri firman Tuhan itu sehingga orang itu mengalami kerugian. Dia tidak bertumbuh sebab firman itu sudah dicuri oleh iblis. Itu yang pertama ya adik-adik, waktu Tuhan Yesus menjelaskan bahwa firman Tuhan itu ditaburkan bagi orang itu, namun dia tidak mengerti sehingga iblis atau musuh datang mencuri firman Tuhan itu. Kemudian Tuhan Yesus menjelaskan lagi, benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu adalah seperti seorang yang menerima firman Tuhan dengan gembira. Tetapi kita tahu bahwa di dalam tanah yang berbatu-batu itu tanahnya hanya sedikit sekali. Sisanya itu batu-batu semua. Well, benih itu bisa bertumbuh di tanah yang sedikit, tetapi dia bertumbuh dan tidak akan pernah bisa bertumbuh besar. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa benih itu sempat tumbuh, tetapi datanglah matahari, kemudian benih itu tidak bertumbuh. Tuhan Yesus berkata seperti ini, benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu seperti orang yang menerima firman Tuhan dengan sukacita, tetapi datanglah penganiayaan, datanglah penderitaan, datanglah air mata, datanglah ujian dalam hidupnya, kemudian dia pergi meninggalkan Tuhan sebab dia tidak tahan terhadap ujian. Itu benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ya adik-adik, dia tidak bisa bertumbuh dengan baik. Kemudian bagaimana dengan benih yang jatuh di tengah semak duri? Apa artinya itu? Mungkin murid-murid bertanya kepada Tuhan. Kemudian Tuhan Yesus menjawab seperti ini, benih yang jatuh di tengah-tengah semak duri itu seperti seorang yang menerima firman Tuhan, tetapi ketakutan, tetapi kekhawatiran, tetapi semua kesenangan-kesenangan dunia ini, semua dosa, semua tipu daya ini menghimpit benih ini sehingga benih ini tidak bisa bertumbuh. Demikian adik-adik, ketika Tuhan Yesus berkata ketika kita menerima firman Tuhan, lalu kita ada ketakutan, kita ada kekhawatiran, kita ada hal-hal yang tidak baik, ada dosa dalam hidup kita, itu akan menghimpit firman Tuhan itu sehingga firman Tuhan itu tidak bisa bertumbuh dengan baik di dalam hati kita. Tetapi Tuhan Yesus melanjutkan lagi bahwa kalau benih itu jatuh di tanah yang baik, di tanah yang subur, maka benih itu akan bertumbuh dan dia akan menghasilkan buah, dia akan menghasilkan sesuatu yang baik. Menghasilkan buah 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Nah adik-adik sekalian, Tuhan Yesus menjelaskan hal itu kepada semua murid-muridnya dan murid-muridnya mengerti tentang perumpamaan itu bahwa mereka harus menerima firman Tuhan di dalam hati yang benar, di dalam hati yang subur. Ibu Gembala ulang satu kali lagi ya adik-adik, arti dari perumpamaan yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, firman Tuhan datang kepada kita itu kalau kita sebagai anak-anak Tuhan tidak mengertinya, tidak menerimanya, maka firman Tuhan itu akan dicuri sama iblis. Firman Tuhan itu akan dicuri oleh musuh jiwa kita yaitu iblis.
Nah, akhirnya kita tidak bertumbuh. Dan yang kedua, ada benih firman Tuhan yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang membuat benih itu tidak bisa bertumbuh sebab tanah di sekelilingnya adalah tanah yang sedikit. Sehingga begitu aniaya datang, begitu cobaan hidup datang, begitu kesedihan datang, kita menjadi orang yang meninggalkan Tuhan karena tidak siap, tidak bisa menerima aniaya, tidak bisa menerima penderitaan, tidak bisa menerima tantangan hidup ini. Dan yang ketiga adalah ada benih firman Tuhan yang jatuh di tanah yang penuh dengan semak duri. Benih itu tidak bisa bertumbuh sebab semak duri itu menghimpit. Ya, kalau adik-adik tak bisa lihat, kalau kita jalan-jalan ada semak duri, tidak ada tumbuhan-tumbuhan yang bisa hidup di tengah-tengah itu sebab semak duri itu menghimpit kita, menghimpit tumbuh-tumbuhan itu. Semak duri itu bicara tentang kekhawatiran, ketakutan, dosa, ketidakpercayaan. Nah, kalau itu semua ada di dalam hati kita, maka itu akan membuat kita sulit untuk bertumbuh. Tapi Tuhan Yesus juga mau mengajarkan kita hari ini bahwa kalau hati kita benar, kalau hati kita siap, maka firman Tuhan datang di dalam hidup kita, bertumbuh di dalam hati kita sehingga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, adik-adik sekalian, apa ya pelajaran yang harus kita pelajari hari ini yang mau Ibu Gembala minta anak-anak untuk tangkap baik-baik pelajaran kita hari ini ya. 1. Waktu kita beribadah kepada Tuhan, mendengar firman Tuhan yang ditaburkan oleh hamba-hamba Tuhan, guru sekolah minggu, haruslah kita pertama memperhatikan, mengerti, menerima dan menyimpannya baik-baik di dalam hati kita, di dalam hidup kita, serta melakukan firman Allah supaya kita bisa bertumbuh dan kita juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ya adik-adik, jadikan hidup kita, jadikan hati kita siap, buka hati kita untuk menerima firman Tuhan, dan biarlah hati kita ini terbuka untuk menerima firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan yang adalah benih itu tertanam di hati kita dan dia bertumbuh, dan hidup kita boleh menjadi berkat bagi semua orang. Itu saja yang dapat kita pelajari pada hari ini. Ibu Gembala berharap firman Tuhan ini masuk ke dalam hati kita, menjadi benih yang tertanam di dalam tanah hati kita yang subur, dan dia menghasilkan buah yang sangat banyak. Hidup kita penuh dengan sukacita, hidup kita penuh dengan damai sejahtera, dan kita bisa memberikan damai sejahtera, kita bisa memberikan sukacita kepada semua orang-orang yang ada di sekeliling kita, baik itu mama, papa, kakak, adik, dan semua teman-teman kita. Sekian cerita kita pada hari ini. Mari adik-adik sekalian, Ibu Gembala ingatkan sekali lagi ayat hafalan yang harus adik-adik hafalkan di rumah ya. Itu terambil di dalam Matius 13 ayat 23. Matius 13 ayat 23. Nah, sama-sama kita baca ya. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman Tuhan itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari semua kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa ya. Tutup matanya dan kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengajar kami bagaimana kami dapat membuka hati kami menjadi tanah yang subur untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau tolong kami semua anak-anak-Mu Tuhan Yesus untuk dapat mengerti dan menerima firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami tidak mampu, tetapi Allah Roh Kudus akan memampukan kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini bagi kami Tuhan Yesus. Berkati kami semuanya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk setiap anak-anak yang ada di rumah Tuhan. Saat ini hamba-Mu mengangkat tangan dan
memberkati setiap anak-anak, biar kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus memenuhi hati dan jiwa mereka Tuhan, memelihara hati dan jiwa mereka Tuhan Yesus. Di akhir dari ibadah online 3G Kids ini Tuhan Yesus, hamba menyerahkan semua anak-anak ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jagai dan lindungi setiap anak-anak ini Tuhan Yesus. Engkau luputkan, lalukan semua wabah virus corona dari setiap anak-anak Tuhan Yesus. Biarlah anak-anak bisa bersekolah kembali, biarlah anak-anak bisa bermain kembali Tuhan Yesus. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkati keluarga, berkati orang tua Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan Yesus semua anak-anak dijagai dan dilindungi sempurna di dalam hadirat Tuhan. Hamba mengangkat tangan dan memberkati anak-anak yang ada di rumah. Mari kita semua membuka tangan kita dan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan jiwa kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kasih Yesus yang abadi tinggal menyertai kita. Persekutuan dan pengurapan pengajaran dari Roh Kudus tinggal bersama-sama dengan kita sekarang dan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua berkat yang besar ini kita semua terima di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya berkata amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, jangan lupa pelajaran firman Tuhan hari ini. Waktu kita beribadah mendengarkan firman Tuhan yang ditaburkan oleh hamba Tuhan, guru sekolah minggu, haruslah kita perhatikan, mengerti, menerima, dan menyimpannya baik-baik di dalam hidup kita, serta melakukan firman Allah supaya kita bertumbuh dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan adik-adik jangan lupa menghafalkan ayat hafalan kita yang terambil dari Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Dan adik-adik jangan lupa mengerjakan aktivitas yang telah diberikan oleh guru-guru, dikerjakan dengan baik-baik ya. Ibadah kita sudah selesai. Adik-adik tetap jaga kesehatan dan tetap mendengarkan arahan dari orang tua ya. God bless you and we love you. Tiada terukur besar kasih setiamu